sudah tidak ada yang di waiting room, baru kita akan. Selamat bergabung ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah ya. Semangat. Baik, sepertinya sudah masuk semua ya. Baik, kita mulai saja webinar kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari yang cerah. Di sini mendung ya, di Depok mendung, hujan. Insyaallah kita dapat berkumpul meluangkan waktu untuk sedikit kita berdiskusi, kita mendengarkan nasihat-nasihat gitu ya akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Bersama kita ada Bapak Agus ya, Bapak Agus Mulyana. Beliau adalah Direktur Asrama Semesta, yang anak semesta ini pasti tahu, tiap hari ketemu Pak Agus ya. Dan kali ini Pak Agus itu akan membawakan tema apa Pak Agus? Insan cerdas ya? Insan cerdas bermanfaat. Nah, insan cerdas bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin tidak membuang-buang waktu ya. Kita mulai saja. Saya serahkan ke Bapak Agus untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Pak Mulki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tentunya juga saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh siswa Olimpiade dari berbagai sekolah mitra universal begitu ya. Yang belum kenal mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Agus Mulyana. Sekarang saya mengambil amanah untuk menjadi penanggung jawab asrama. Kemudian dulu sebelum sekarang saya di Semesta begitu ya. Sebelum Semesta saya sempat mengabdi di Fatih Bilingual School di Aceh begitu. Ini adalah tahun ketiga saya berarti di Semesta, dan aslinya saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Dan tentunya ini menjadi sebuah antara bangga sama minder sebetulnya untuk saya berbagi di sini, karena background saya bukanlah seorang anak Olimpiade seperti teman-teman semua di sini begitu, tetapi karena ini adalah amanah ya, amanah yang mungkin dipercayakan kepada saya begitu untuk berbagi di kesempatan kali ini ya. Kita sama-sama saling membantu gitu ya. Di sini Pak Mulki, Pak Surya, Pak Tri gitu ya mengamanahkan ke saya, insya Allah ya saya coba yang terbaik begitu, dan nanti kita forumnya saya harap sebetulnya ada diskusi begitu ya, ada komunikasi dua arah gitu, nggak hanya dari saya pribadi. Nanti kita bisa sama-sama sharing insya Allah. Dan topik yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah menjadi insan cerdas bermanfaat, gitu ya. Jadi modal saya tidak seperti kalian yang mungkin sudah punya jam terbang tinggi, berkiprah di dunia Olimpiade. Saya hanya melihat atau mungkin misalnya
memandang dari jauh gitu ya, ketika apa namanya berada di asrama. Kebetulan juga biasanya mungkin teman-teman juga ketika dulu sebelum masa pandemi datang gitu ya, pasti kurang lebih ya kalau ada pelatihan pasti datang ke semesta begitu ya. Dan saya mengobservasi memang ya ada beberapa yang memang istilahnya perlu kita bagikan gitu ya. Di samping itu juga nanti ada beberapa hal yang memang kita dapatkan dari seorang pemateri yang apa namanya ya, pesan-pesannya bagus untuk kita apa namanya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Baik, to the point, kita langsung pada tema pembahasan kita, menjadi insan cerdas bermanfaat gitu ya. Di sini kalau dalam dunia apa ya, penelitian mungkin kalian sudah paham ya. Di sini biasanya kalau anak olim biasanya sangat erat kaitan juga dengan anak-anak project gitu ya. Ketika membahas penelitian ada variabel-variabel yang secara judul itu dibahas. Oh ini variabelnya apa nih gitu kan? Oh insan cerdas gitu. Kemudian juga ada yang kedua adalah bermanfaat. Dua variabel di sini. Oke. Ini kita apa namanya tanya dulu ke kalian ya. Apakah pengertian pintar dan cerdas itu sama? Ya. Teman-teman, tadinya saya mau coba pakai Hirdek, tapi kayaknya karena waktunya mepet juga tidak ini. Mungkin dari kalian sendiri ada yang mau menjawab, apakah pengertian pintar dan cerdas itu sama? Atau mungkin silakan bisa langsung di chat. Kalau misalnya ternyata nggak bisa angkat suara, boleh juga di chat gitu ya. Nanti kita lihat seberapa responsif kalian. Kita lihat ada siapa di sini. Semua bebas ya, jangan takut salah, tulis saja. Kalau sama-sama, kalau enggak gitu. Nanti kita buktikan bareng-bareng. Siapa yang sudah jawab, kita lihat. Oke, berbeda. Menurut saya ada yang sama. Oke, terima kasih untuk Rai, terima kasih untuk Devanis, kemudian juga ada Garit, ada Iqbal, kemudian juga ada Keisha, ya, ada Rahmat juga yang bilang beda katanya, sudah tingkatannya lebih tinggi dari pintar. Oke. Terima kasih untuk yang sudah respons, ya. Ini Masya Allah, ya anak olim sudah harus pastinya seperti ini ya, maksudnya memang harus lebih apa ya atraktif, lebih apa namanya ya responsif gitu ya ketika di apa namanya ditanya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab. Jawabannya luar biasa, bagus-bagus begitu ya. Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda begitu. Kita perhatikan sekarang teman-teman, ya pintar dan cerdas itu berbeda teman-teman. Ya, jadi pintar itu lazimnya adalah mengetahui, ya, kemudian pandai dan memiliki ilmu. Kemudian pintar itu selalu dikaitkan dengan prestasi akademik, ya nggak? Kalau misalkan memang kita ranking 1 nih, juara umum, ya kan, pasti wah ini orang pintar gitu kan. Nah, orang pintar minum apa? Kita sebut merek ya. Orang pintar ya orang pintar lah gitu. Jadi dan dia orang pintar itu pasti apa namanya selalu dikaitkan bahwasanya dia itu seorang yang bergelut dengan ilmu itu. Jadi orang pintar itu mampu mencerna apapun dengan sempurna sehingga memiliki pengetahuan yang sangat luas gitu. Guru nerangkan satu kali dia langsung melotok gitu kan di luar kepala, dia langsung paham gitu kan. Jenius gitu. Dan tentunya ini yang menjadi apa ya, pengetahuan yang dia miliki ini, pengetahuan dimiliki orang pintar ini menjadi senjata utamanya. Orang pintar juga dikenal akan ya apa ya dengan kedisiplinan yang dia teratur. Kemudian kalau misalkan ada apa ya amanah ya dari seorang guru atau mungkin ketika apa ya dia berada dalam organisasi gitu ya, kemudian dia diarahkan oleh mungkin yang apa ya atasannya bisa jadi atau mungkin bisa contohnya dia anggota OSIS, kemudian ketua OSISnya minta tolong dong dikerjakan ini misalnya, itu langsung tek langsung semua selesai gitu. Jadi apapun yang diperintahkan itu pasti akan selesai. Nah bedanya apa dengan cerdas teman-teman? Kalau cerdas itu merupakan anugerah bawaan dari lahir teman-teman. Jadi dan itu tidak bisa dicari gitu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita apa ya melihat sendiri, misalkan kadang bisa jadi saudara kandung kita gitu ya. Misalkan saya pribadi punya
seorang adik perempuan begitu, tipikalnya itu sangat beda banget dengan saya. Kalau misalnya saya di sini ketika misalkan tidak belajar sungguh-sungguh, tidak betul-betul mendisiplinkan diri, kayaknya agak sulit gitu untuk mencapai apa yang saya impikan begitu. Ya, harus rajin, harus terjadwal, harus disiplin begitu. Tetapi adik saya sekarang duduk beliau di di semester 6 perkuliahan begitu. Dulu saya melihat ketika adik saya masih di bangku SMP begitu, adik saya itu sangat santai gitu, santai. Jadi nggak banyak nggak banyak yang kerja keras banget gitu untuk yang belajar gitu. Tapi nilainya bagus-bagus gitu. Tentu kalian juga sama ya, pernah mungkin melihat gitu kejadian seperti ini gitu ya. Nah ini seperti itu memang kadang memang karena bawaan lahir gitu. Dia memang udah bawaannya cerdas gitu. Jadi nggak perlu banyak belajar pun, nggak perlu, misalnya ya perlu belajar sih pada ini, tapi ya agak sedikit santai begitu, ya agak sedikit santai dan tahu kapan dia harus bergerak, kapan dia harus beristirahat misalnya seperti itu. Dan ya disampaikan bahwasanya oleh karena itu orang cerdas seringkali berimprovisasi, dia lebih sering berimprovisasi, dia lebih sering berkreatif dalam melakukan sesuatu. Nah, kemampuan berpikir orang cerdas itu sangat cepat sehingga ia juga sangat mudah mengerti gitu, memahami, dan yang lebih penting adalah dia mampu menangkap suatu kondisi atau keadaan gitu. Jadi dia langsung ini ada sesuatu yang nggak beres dia, atau misalnya ketika seorang yang memang mungkin bisa jadi ya dalam konteksnya misalnya contohnya ambillah kasus kriminalitas gitu kan, ada orang mungkin di belakang yang modusnya itu kayak kelihatan dia berbuat sesuatu tapi kebaca gitu modusnya dia kayak mau memberikan bahaya ke kita nih, dia langsung dengan cerdas dia akan langsung menanggapi dan akan memahami kondisi tersebut teman-teman, ya cerdas seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat lagi di bawahnya, berbeda dengan orang pintar yang disiplin dan teratur ya. Ini perbedaannya kita lihat di sini. Orang pintar identiknya dengan disiplin dan teratur. Nah, kalau orang cerdas biasanya justru terlihat lebih santai, tapi bukan dalam arti negatif ya, begitu. Jadi orang cerdas itu tahu kapan dia harus santai, kapan harus serius, dan tipikalnya dia lebih fleksibel teman-teman gitu. Jadi orang cerdas itu lebih mengandalkan pikiran kritis dan juga pengalaman, karena dia banyak pengalamannya gitu. Jadi dia menanggapi sesuatu itu berdasarkan pengalaman yang dia dapat gitu. Ada sesuatu yang dia dapetin saat itu kejadian misalkan, karena dia berkaca dari pengalaman yang sudah lalu, dia sudah tahu gitu apa yang harus dia lakukan gitu ketika dia mendapatkan kejadian tersebut. Dan orang cerdas itu cenderung lebih stabil emosinya teman-teman dibanding orang pintar gitu. Oke. Di sini teman-teman ada video inspiratif yang mau saya bagikan ke kalian, dan ini saya sudah ngobrol dengan teman-teman Eduversal ya, Pak Mulki, Pak Surya, sama Pak Tri. Nanti kita akan saring tiga pemenang yang berhak mendapatkan surprise dari Eduversal gitu ya. GoPay insya Allah nanti kita akan kirimkan ke kalian. Silakan nanti kalian catat boleh ya. Di sini pesannya daging semua istilahnya seperti itu. Jadi ngena semua, kalian bisa bikin catatan. Dan nanti 3 pemenang yang paling bagus menyampaikan, atau tiga pembicara gitu, atau tiga dari responden yang bisa menjelaskan dengan bagus dan dipahami, itu akan mendapatkan surprise ya. 3 pemenang. Silakan disimak dengan baik-baik teman-teman. Jadi yang mau saya putarkan saat ini adalah ini adalah pesan yang disampaikan dari salah satu rektor termuda teman-teman di Indonesia. Beliau adalah Pak Periska ya, yang merupakan alumni SMP Semesta. Mana anak-anak Semesta? Angkat suaranya. Beliau ini sekarang sudah menjadi rektor teman-teman di usianya yang 31 tahun teman-teman. Dan beliau pernah bekerja juga di Microsoft. Oh, ada nggak di sini yang memimpin jadi seorang yang mungkin berkiprah di Microsoft ya? Boleh untuk kalian yang memang mau ada minat ke sana bisa mendengarkan pesan-pesan ini. Di sini ada banyak pesan, nanti 3 pesan aja misalnya yang bisa kalian catat dan kalian bisa jelaskan dan dipahami oleh kita, nanti akan mendapatkan hadiah. Silakan disimak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, parents sekalian. Senang sekali saya bisa diundang di sini hari ini, bisa berbicara di hadapan para parents sekalian yang merupakan parents dari insya Allah sekolah-sekolah jejaring semesta dan sejenisnya. Dan seperti yang tadi Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, parents sekalian. Senang sekali saya bisa diundang di sini hari ini, bisa berbicara di hadapan para parents sekalian yang merupakan parents dari insya Allah sekolah-sekolah jejaring semesta dan sejenisnya. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya adalah alumni dari Semesta. Saya masuk tahun 2000 persis. Saya keluar 2003. Jadi waktu itu saya angkatan kedua. Jadi sekolahnya baru berdiri tahun 99, saya masuk tahun 2000, itu masih baru ada 2 angkatan, saya yang kedua itu masih sepi banget gitu. Tapi nanti saya akan cerita bagaimana Semesta dan sekolah Pasiat bisa membentuk saya sampai menjadi seperti saat ini, dan bagaimana pola yang saya alami dulu itu sebenarnya relevan untuk kita ikuti sampai sekarang karena dunia di masa depan akan berubah. Nanti saya akan juga ceritakan dunia akan berubahnya seperti apa. Jadi mungkin saya izin sharing screen dulu mungkin ya. Oke, sudah muncul Kang Saiful? Sudah muncul. Sudah ya? Ya. Oke. Jadi nanti saya slide-nya nggak banyak, cuma 11 slide aja. Ini juga cuma untuk memulai diskusi, dan saya pengen lebih ke tanya jawab nanti ya, kita bisa berdiskusi dua arah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, baik untuk saya maupun juga untuk para parents sekalian. Jadi mungkin saya izinkan saya memulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Vero, tadi sudah dijelaskan panjang sekali oleh Kang Saiful. Jadi saat ini saya 31 tahun, dan yang saya mau ceritakan di sini adalah ya saya SMP di Semesta, dan dulu saya ceritanya adalah di Semesta itu saya pertama kalinya waktu kelas 2 SMP diajarin pemrograman. Saya masih ingat itu. Jadi dulu itu saya diajarin Turbo Pascal. Ya waktu itu pemrograman 4.0 atau industri 4.0 itu belum seheboh sekarang. Zaman dulu tuh orang kalau sekolah ya kalau nggak masuk IPA, belajarnya matematika, mesti pintar di mana. Tapi waktu itu saya udah suka sama yang namanya komputer. Karena saya percaya waktu itu saya cuma punya feeling aja sih bahwa kedepannya komputer ini bakal menjadi oil dari ekonomi dunia di masa depan. Dan ternyata terbukti betul. Saya belajar komputer di Semesta waktu itu tahun 2002. Saya diajar oleh salah satu guru Turki di situ. Kemudian saya bisa memahami pemrograman sampai tahap yang lumayan jauh. Terus kemudian pada saat SMA, saya masuk SMA 3, dan disitulah saya masuk Olimpiade Komputer. Terus kemudian saya belajar sendiri banyak hal juga, pemrograman, animasi, dan seterusnya, everything related to computer. Setelah itu saya masuk di UGM. Nah, ini yang saya amati bahwa ketika saya masuk di UGM, ternyata apa yang waktu itu di kelas 2 SMP dan waktu saya SMA pelajari sendiri, itu sudah mengcover sampai semester 8 ternyata. Akhirnya saya waktu itu bingung. Waduh, ternyata yang saya pelajari di masa lalu itu adalah apa yang akan diajarkan UGM sampai semester 8. Berarti saya udah selesai dong. Ini saya mau ngapain? Nah, di tahun kedua perkuliahan saya, di 2007, saya berkenalan dengan Microsoft Innovation Center. Di situ adalah kerjasama antara Microsoft dengan UGM. Waktu itu mereka bikin lab bersama, dan saya masuk di situ sebagai technology advisor. Dan saya masuk di situ karena memang pada saat itu mereka cari orang yang punya kemampuan software development, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang dianggap punya kemampuan itu. Disitulah saya pertama kalinya belajar tentang Microsoft. Terus kemudian saya di situ dari 2007 sampai 2010 di Jogja. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke Jakarta, ditawarin untuk masuk ke Microsoft Indonesia sebagai Product Marketing Manager. Nah, ini parents, ini mungkin satu lesson learn juga yang saya pelajari dalam hidup saya. Basic saya adalah seorang teknologis, atau orang yang suka dan getol untuk mempelajari teknologi, terutama komputer. Tetapi pekerjaan pertama saya di Microsoft adalah marketing. Kenapa saya ambil itu? Kok kenapa nggak ambil jadi engineer aja gitu? Nah, ibu saya
itu punya nasihat yang selalu saya ikuti sampai sekarang. Kalau kamu sudah paham sesuatu, dan kamu sudah good at it, atau kamu sudah ahli di bidang itu, nggak usah kamu kerjain lagi. Kamu lakukan sesuatu yang belum kamu tahu. Nah, waktu itu, ketika saya di tahun 2010, saya udah paham betul tentang software engineering. Saya disuruh bikin software, bisa lah insya Allah. Saya disuruh bikin sistem, bisa lah insya Allah. Nah, kemudian tawarnya datang sebagai marketing. Saya nggak paham sama sekali marketing. Tapi saya paham bahwa ujung-ujungnya teknologi itu adalah menciptakan barang, menciptakan service, atau menciptakan produk. Ujung-ujungnya adalah kita harus memasarkan produk itu. Dan karena saya nggak paham tentang pemasaran, justru itulah kenapa saya berani ambil product marketing manager. Masuklah saya ke Microsoft, product marketing manager. Kemudian pada tahun 2012, saya dipromosikan ke Asia Pasifik. 2 tahun setelah saya bekerja di Microsoft Indonesia. Ini juga lesson learn kedua, yaitu adalah mudah untuk jadi orang pinter. Parents hari ini, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, gampang anak-anak kita untuk jadi orang pintar. Karena kenapa? Yang namanya gadget itu udah murah, internet itu udah terakses dengan baik, informasi mengalir, jadi gampang sekarang untuk orang pintar. Tapi yang paling penting dan lebih susah adalah menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak egois. Kenapa? Saya cuma mau ceritain pengalaman saya di 2012 sampai saya bisa promosi ke Asia Pasifik, Singapura. Waktu 2010 masuk ke Microsoft, saya bilang ke bos saya ingin suatu saat saya promosi ke Asia Pasifik, memegang seluruh Asia Pasifik mulai dari Korea, Asia Tenggara, sampai Australia. Bos saya bilang, boleh, itu bagus, kamu bisa seperti itu. Tapi rata-rata orang itu harus bekerja 7 tahun sampai 10 tahun di country atau di Microsoft Indonesia lah ya, untuk sebelum mereka bisa promosikan. Jadi kamu harus ya udah, saya ikutin aja. Tetapi ternyata suatu hari di tahun 2012, waktu itu saya ingat banget, saya masih diundang jadi salah satu pembicara di Cikarang, salah satu pabrik di sana ngundang saya untuk jadi narasumber. Selesai acara jam 6, saya balik ke Jakarta. Sampai masuk Jakarta itu sekitar jam 8 kurang sedikit. Itu suasana hujan, macet, capek. Dan saya pun pakai taksi waktu itu. Jam 8 kurang sedikit, saya ditelepon sama salah satu direktur Microsoft, di mana dia saat itu mau closing satu deal dengan salah satu calon klien potensial. Dan klien ini punya pertanyaan teknologi yang mereka tidak bisa jawab, tapi mereka merasa saya bisa jawab. Teleponlah dia. Hai Vero, lagi di mana? Ini kita lagi ada meeting sama calon klien, ada pertanyaan teknis yang kita nggak paham, tapi kelihatannya kamu paham deh. Kamu bisa nggak ke sini? Saya lihat jam, udah hampir jam 8, saya udah capek. Sebenarnya saya bisa bilang, aduh Pak, maaf, saya sudah capek, jam 8 malam, ini juga udah nggak jam kerja, saya mau pulang. Dan kalaupun saya bilang seperti itu, si direktur ini pun akan say, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, kayak gitu. Tetapi waktu itu saya ngeliat jam, dan tempat meetingnya juga lumayan dekat dari posisi saya saat itu, saya bilang, oke Pak, saya datang ke sana, saya bantuin. Saya datang ke situ, saya bantuin, saya presentasi, dan selang berapa minggu, saya dikabarin direktur yang sama, deal-nya itu close berapa juta dolar seperti itu. Dan sebetulnya pada saat deal-nya close itu pun saya tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun. Saya cuma bantuin aja. Oh iya Pak, senang bisa bantu. Saya bilang gitu doang. Selang berapa bulan, direktur yang sama bilang ke saya, "Hey Vero, bos saya di Asia Pasifik itu sedang nyari salah satu sales leader untuk di Asia Pasifik, base-nya di Singapura. Dia udah interview beberapa orang, ada dari Filipina, ada dari Thailand, tapi belum dapet yang cocok. Kamu mau nggak saya rekomendasikan?" Gitu. Saya bilang, "Oh, boleh lah Pak. Silakan direkomendasikan, ini CV saya." Gitu. Dipanggil saya untuk interview, 2 kali interview, alhamdulillah lolos. Dan disitulah saya bisa promosi ke Asia Pasifik 2 tahun setelah saya bekerja di country. Padahal umumnya orang butuh waktu 7-10 tahun. Jadi ada 5-7 tahun yang saya hemat. Lesson learn-nya adalah kalau kita bicara pinter ya, kita bicara orang yang cerdas, banyak loh orang yang lebih cerdas daripada saya. Tetapi disinilah sebenarnya lesson learn bahwa tugas kita sebagai manusia adalah menebar kebaikan. Karena setiap kebaikan kita tebar, kita akan kembali dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih besar. Jadi semua karir saya, kalau Bapak Ibu lihat, promosi ke Asia Pasifik, kemudian pegang worldwide market, semuanya itu bukan semata-mata karena Vero ini hebat, bukan. Tetapi karena orang-orang yang pernah saya bantu, akhirnya mereka membantu saya sehingga karir saya bisa naik. Jadi lesson learn-nya itu. Apa relevansinya untuk anak kita? Kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwa nantinya
menjadi orang pintar itu penting, tetapi lebih penting adalah menjadi orang yang baik, bermanfaat buat yang lain, dan tidak egois. Karena sebetulnya ketika kita mau promosi ya, ketika kita di posisi junior, memang yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Tetapi makin kita naik, makin kita di posisi senior, bahkan eksekutif, itu sudah bukan lagi kecerdasan yang main, tetapi adalah like and dislike, preferensi orang, cocok-cocokan. Artinya apa? Attitude yang akan lebih berperan ketika kita mau naik ke atas. Nah, di selang waktu luang saya juga, tadi Kang Saiful sudah cerita bahwa saya jadi communication advisor. Saya bantuin Pak Bambang Brojonegoro saat ini, beliau sebagai Menteri riset dan teknologi. Terus kemudian beberapa kali juga saya suka advice di istana juga ke Pak Jokowi juga seperti itu. Jadi ini di luar kantor, hobi-hobi aja. Kemudian yang terjadi di dunia profesional setidaknya adalah dari fenomena yang saya jelaskan tadi adalah namanya dunia itu bukan kekurangan lowongan kok, bukan kekurangan pekerjaan sebenarnya. Ini sebelum COVID ya by the way, bukan sekarang. Dulu sebelum COVID dunia itu nggak kurang lowongan, pekerjaan itu ada. Tetapi kita kekurangan orang-orang yang siap kerja. Saya mau cerita. Tahun 2011, saya bikin rekrutmen untuk fresh graduate. Waktu itu saya masih di Microsoft Indonesia. Saya bikin lowongan, 2.000 orang mendaftar. Pasti 2.000 orang nggak mungkin saya lihat CV-nya satu persatu, ya kan? Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya urutkan berdasarkan yang paling mudah, yaitu adalah IPK. IPK 3,0 masih ada 1.000 orang. IPK 3,5 masih ada 500 orang. Nggak mungkin saya periksa 500 CV kan. Akhirnya terpaksa saya pilih IPK yang 3,7 ke atas. Tersisa 100. Disitulah saya baru baca CV-nya. Saya baca CV-nya, saya lihat dari kampus mana, saya pilih kampus yang terbaik-terbaik, terus kemudian saya lihat prestasinya, saya lihat pengalaman organisasinya, muncullah 25 orang yang paling oke menurut kita waktu itu. Kita undanglah ke Microsoft di Jakarta, interview dari level manager sampai level presiden director. Salah satu feedback atau salah satu opini dari para interviewer saat itu adalah mereka cuma nanya, Fer, anak-anak ini kan the best of the best harusnya. Tapi kenapa ketika kita interview dengan case-case yang dunia nyata, mereka itu nggak bisa jawab. Kalaupun mereka jawab, isinya yang keluar adalah isi buku semua, teori semua. Nggak relevan dan nggak praktikal dan nggak applicable. Dari situlah saya mikir, gila, lulusan universitas terbaik dengan IP tertinggi pun seperti itu, bayangkan dengan yang lain. Ya kan? Artinya apa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kalau kita lihat di peta ini, Indonesia masuk di kategori oranye, medium talent shortage. Indonesia ini potensi pasarnya besar sekali. Dari mulai pertambangan sampai sektor ekonomi kreatif. Masyarakat kita 260 juta. Tetapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkan talenta itu, mengoptimalkan kesempatan itu, trust me, somebody from China will come, somebody from Singapore will come, orang dari Vietnam akan datang, orang dari India akan datang. Karena dengan adanya teknologi, berbisnis dengan orang yang berbeda geografi sudah mudah dilakukan. Bisnis sudah tidak lagi mengenal batasan geografi. Coba kita lihat. Hari ini kita pakai Zoom. Zoom ini kan bayar kan? Zoom ini bayar. Berbayar kalau nggak salah 17 atau 18 dolar, saya lupa, per bulan. Coba saya tanya, ada nggak sih kantor Zoom di Indonesia? Nggak ada. Paling dekat kantor Zoom adalah di Singapura. Seluruh karyawan mereka itu di Singapura. Sebelum pandemi, saya pernah mau di-interview, di-hijack oleh Zoom waktu itu. Tapi saya nggak mau. Tapi saya lihat semua tim mereka itu di Singapura. Tapi siapa yang keluarin duitnya? Orang Indonesia. Duitnya lari kemana? Ke Singapura. Punya entitas nggak mereka di sini? Nggak punya. Nggak ada PT Zoom Indonesia. Belum ada. Adanya adalah Zoom Communication Pte Ltd di Singapura. Artinya apa? Inilah contoh bagaimana kebutuhan bangsa yang sebesar ini gagal kita kapitalisasi. Yang bisa mengkapitalisasi malah orang-orang yang ada di luar sana. Ya, kalau kita mau mengeluh, kita bisa mengeluh sampai 3 jam, 4 jam. Tetapi solusinya apa? Solusinya adalah kita lakukan apa yang bisa kita kontrol sebagai orang tua. Kita siapkan anak kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mengkapitalisasi kesempatan yang ada di depan nanti. Oke? Nah, baik, teman-teman. Apa yang Anda pahami dari video di atas?
Gimana? Apakah ada yang berani untuk menyampaikan apa yang dipahami begitu dari video di atas? Insya Allah, apa namanya? Oke, Banua Muhammad Ken Panjalu. Oke, itu satu. Tolong dicatat mungkin ya, Triabi. Oke, dua peserta lagi siapa yang mau menyampaikan? Silakan angkat tangannya. Diva Respadila dari Banua kembali, boleh? Dua. Mungkin yang menentukan bukan saya, yang menentukan monggo Pak Tris sama Pak Mulki yang bisa ini dan apa namanya bisa diizinkan untuk mungkin unmute ya, bisa diizinkan untuk menyampaikan apa yang mau sampaikan. Siapa dulu nih Pak Tri, Pak Mulki? Yang pertama tadi siapa ya? Yang katakan tadi? Panjalu tadi. Panjalu, Panjalu. silakan. Oke, silakan. Kalau saya salah sebut, mohon maaf ya. Saya ingat nama akhirnya aja Panjalu. Nama lengkapnya dikenalkan dari mana, kemudian Olimpiade apa begitu. Silakan. Nah ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ken Panjalu, kelas 10 dari SMA Banua Kalimantan Selatan. Luar biasa, silakan. Yang dipahami gimana nih menurut ya? Langsung ke kesimpulannya aja ya. Ya. Jadi kesimpulannya itu, menjadi orang pintar itu boleh, tapi menjadi orang baik itu harus dilakukan oleh setiap orang. Seperti yang sudah diceritakan Pak Vero, beliau senang membantu orang. Contohnya saat membantu direktur beliau. Beliau membantu dengan senang hati tanpa pamrih. Alhasil saat Pak Direktur mendapat tawaran dari bosnya, Pak Direktur tersebut mencalonkan Pak Vero untuk melakukan interview. Intinya, sebagai manusia, kita harus berbuat baik kepada semua orang dan membantu tanpa pamrih. Sekian. Oke. Lanjut, silakan. Oh, sekian ya. Oh, tapi kira ya, ada sesuatu. Oke. Siap. Terima kasih. Gimana, Pak Mulki Tri? Bisa menjadi penerima hadiah? Atau kita dengarkan dulu yang lain ya. Dua peserta yang lain. Oke, dua peserta yang lain silakan. Ada lagi siapa tadi yang angkat tangan dari Banua kembali? Eva atau siapa namanya? Sepertinya dari sekolah lain dulu ya. Oh begitu. Oh ya betul. Perwakilan satu sekolah satu orang dulu begitu ya. Oke. Dari mana Pak Tri sekarang? Dari ini dulu. Rancamaya coba. Oke, silakan. Siapa namanya? Monggo perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Baruna dari SMP Cahaya Rancamaya. Dari video di atas kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu kita harus keluar dari zona nyaman. Intinya kalau kita udah expert di sesuatu, kita harus mencoba bidang yang baru, bidang yang lain, agar pengetahuan kita makin luas. Nah, yang kedua, selalu jadi orang baik, karena di dunia ini banyak sekali orang pintar, tapi orang baik itu cuma sedikit di dunia ini. Dan yang ketiga, setiap kita berbuat suatu kebaikan, pasti dibalas oleh Yang Maha Kuasa, bahkan bisa lebih besar dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Gitu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih dari Rancamaya gitu ya. Luar biasa juga penjelasannya. Mungkin peserta terakhir siapa Pak Tri, Pak Mulki yang mau kita kasih. Panjalu tadi dari sekolah mana ya? Panjalu tadi dari Banua. Oke. Dari sekarang Muhammad Maulana kali ya, dari Depok ya? Ya. Oke. Jadi kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi seperti yang Bapak yang tadi di video, ini kan dia dipanggil dengan bosnya. Itu untuk membantu dia menjawab klien. Jadi itu adalah kesempatan yang besar baginya buat membantu bosnya, sehingga dia ada bantuan gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ngambil tawaran tersebut, mungkin dia nggak bakalan ke ini, nggak bakalan leveling up mungkin, ya gitu. Ya sejarah saya. Jadi kesempatan nggak datang 2 kali. Harus selalu mengambil kesempatan tersebut. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau didengerin semua apa
Nanti kita pilih ya, Cukup 3 tiga aja, orang Pak. gitu ya. Cukup 3 aja, iya. 3 aja Tadi ya? yang tercepat. Kira-kira gimana? Apakah 3 kandidat ini bisa diterima, Pak Mulki, Pak Tri? Oh, ada yang mau menyampaikan? Ditambah gimana? Diberi satu kesempatan tiap sekolah, nanti nggak perlu diputing. Oh begitu, siap. Nanti kita tentukan mana ini yang lebih bagus gitu ya, Pak Tri, Pak Mulki ya, begitu? Betul. Boleh. Silakan yang belum dari sekolah mana dulu? Ini sebenarnya KBS. Udah KBS, boleh. Silakan. Kita Muhammad terbuka. Iqbal. Nanti mau dibantu ya Pak Mulki, Pak Tri ya, untuk menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan surprise dari Edoversal. Kita hanya mendengarkan aja, saya hanya mendengarkan saja. Silakan, yang belum dari KBS berarti ya, silakan. Perwakilan dari KBS. Semesta juga belum kayaknya ya. Saya. Muhammad Iqbal ya. Oh ya. Jadi sebenarnya nih dunia itu tuh tidak kekurangan lowongan kerja, Pak. Jadi tapi itu kita tuh hanya kekurangan tenaga kerja yang berkualitas gitu. Makanya maka dari itu kita tuh juga harus banyak belajar seperti Pak Vero itu. Salah satu orang pintar dari sekian banyak tenaga kerja. Jadi tidak hanya menurut saya itu tidak hanya banyak bekerja tapi juga banyak berdoa, Pak. Gitu sih. Agak dari topik juga. Siap. Oke, yang selanjutnya terima kasih dari KBS. Yang lain dari Semesta belum kayaknya Semesta, mana Semesta suaranya? Boleh Ini dari siapa yang dari Semesta? Rahmat. Oke, Rahmat Prasetyo, silakan. Oke, yang pertama, mudah menjadi orang pintar, tetapi lebih sulit menjadi orang baik. Yang kedua, banyak orang yang lebih cerdas, tugas sebagai manusia adalah menebar kebaikan. Yang ketiga, bahwa menjadi orang pintar itu penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik yang gemar menolong sesama dan tidak egois. Yang keempat, pintar memang mendukung naik ke tingkat yang atas, tetapi sikap lebih berperan untuk naik ke atas. Dan yang kelima, kita juga tidak hanya belajar teori, tetapi juga pengalaman. Karena dunia sesungguhnya itu adalah dunia kerja, bukan di dunia sekolah. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Rahmat. Mungkin dari perempuan ya. Oh iya, dari tadi Fatih. Pak TNA Fatih. Fatih gimana? Siapa yang mau mewakili? Halo? Silakan, apabila ada dari ini ya, Kak Putri. Atau Fatih Putri juga boleh ya, silakan. Bersisa satu sekolah saja kayaknya, Pak Mulki ya? Pak Bandung belum ya? Pak Bandung belum. Bandung, Karisma juga belum ya? Bandung, Karisma, sama Kesatuan Bangsa nih. Kesatuan Bangsa tadi Muhammad Iqbal ya? Muhammad Iqbal. Oh iya. Kalau tidak ada, enggak apa-apa, kita lanjut aja. Tidak ada ya, berarti ya? Nah, kita juga ada. Silakan angkat tangannya teman-teman, apabila ini kita efisiensi waktu juga, gitu ya. Muhammad Iqbal, namanya sama ya? Ya, ada 2 di sini, nama Muhammad Iqbal dari satu Kesatuan Bangsa dan Fatih Bingung School. Oh iya. Oke, silakan. Boleh. Nama saya Muhammad Iqbal dari Fatih Bingung School, kelas 11. Saya di sini dapat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah nasihat dari Ibu Pak Vero, yaitu yang pertama adalah kalau kamu paham sesuatu atau menguasai suatu kemampuan, kuasailah kemampuan yang lain. Jadi itu maksudnya adalah di kehidupan kita itu, kita tidak cukup dengan satu kemampuan. Kita perlu kemampuan lain untuk mencapai kesuksesan. So, yang kedua adalah yang saya dapat adalah seperti teman-teman tadi bilang, yaitu tugas manusia adalah menebar kebaikan. Karena kebaikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. So, poin yang lain adalah jangan pernah meremehkan suatu kesempatan seperti yang Pak Vero dalam membantu direkturnya tersebut, itu adalah kesempatan yang sangat berarti dalam kehidupannya. Jadi jika ada kesempatan yang menghampiri kita, jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita
tinggalkan karena kesempatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. So yang lain adalah orang pintar itu sangat banyak di dunia ini. Tapi dan juga kita untuk menjadi orang pintar itu sangat mudah. Tapi di kehidupan kita, di dunia kita adalah orang baik itu sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Seperti itu, contohnya seperti yang jadi bos direktur yang saya dari ASEAN itu, ASEAN Microsoft. Seperti itu, mereka mencari orang yang mempunyai wawasan luas, akhlak yang baik. Orang pintar itu sangat banyak. Jadinya yang penting itu adalah attitude-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti dari Bandung yang belum sepertinya ya, Pak Tri, Pak Mulki. Ya. Siapa nih yang mau Silakan dari Bandung, siapa tadi? Atau cukup? Kita pilih. Oke. Menurut saya ini luar biasa ya memang respon. Oh, ini ada 2 partisipasi yang angkat tangan. Silakan, siapa itu, Bi? Itu masih Dikop sama Fatih juga. Dari Bandung yang belum? Bandung dan Karisma belum. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, Bi. Kita tidak perlu paksakan. Mungkin mereka bisa jadi ada satu kendala gitu kan. Oke, pada intinya saya ucapkan terima kasih. Niat awal saya pribadi tadi sebetulnya pengennya 3 saja, tetapi kita memberikan kesempatan dan biarkan nanti biar bapak-bapak yang di Universal yang menentukan pemenangnya ya. Intinya ya terima kasih untuk respons terbaik dari teman-teman semua. Saya bangga begitu ya, dan kalau boleh dibilang ya tugas saya sudah selesai sebetulnya karena kalian sendiri yang sudah bisa menangkap, begitu kan, sudah bisa memahami begitu apa yang menjadi pesan terpenting daripada video yang di atas. Sedikit mengulas ya, ini apakah cocok dengan note kalian atau tidak gitu kan. Pertama adalah tadi betul Pak Vero ya adalah seorang yang memiliki basic teknologi kan ya, yang dia dibilang sempat kuliah di UGM dan kemudian pada akhirnya karena dia sudah tahu bahwasanya pendidikan yang akan dia dapatkan dari semester 1 sampai 8 itu apa yang dia pelajari di SMA dulu gitu kan ketika dia menjadi anak olimpiade, dan ketika dia lulus gitu ya sebagai lulusan anak teknologi begitu, tetapi pekerjaan pertama yang diambil adalah pekerjaan marketing gitu. Jadi lesson to learn-nya apa? Bahwasanya lakukanlah sesuatu walaupun mungkin hal itu belum kita ketahui. Karena tadi betul, kesempatan pertama itu nggak pernah datang 2 kali teman-teman ya. Jadi ada kesempatan ya kita lakukan, kita coba ya. Gitu. Itu yang pertama. Ya, pelajaran yang kedua adalah betul banget tadi bahwasanya untuk menjadi orang pintar itu di zaman yang serba canggih, yang informasi sudah gampang diakses seperti saat ini, itu mungkin ya gampang gitu. Tapi yang paling penting dan agak susah, yang susah di sini adalah menjadi orang baik dan tidak egois, teman-teman ya. Diceritakan yang tadi ya ketika ya pada akhirnya nanti juga disampaikan di bawah sebetulnya sih ya ketika misalkan beliau tadi menolong orang dan bagaimana feedbacknya di kemudian hari gitu kan, kebaikan tersebut kembali ke Pak Vero gitu kan. Nah inilah dia salah satu mungkin beneficial, salah satu keuntungan ketika kita menjadi orang baik begitu. Walaupun kita tidak mendapatkan ganjaran atau balasannya itu seketika saat itu juga gitu, tapi mungkin di kemudian hari gitu kan. Maka jangan sepelekan kebaikan teman-teman ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi adalah kalau bicara pintar banyak sekali orang pintar yang mungkin lebih cerdas, lebih pintar dari kita. Nah, tugas kita sebagai manusia apa di sini? Tugas kita adalah menebar kebaikan ya. Ingat bahwasanya setiap kebaikan yang kita sebar pasti itu akan kembali lagi ke kita teman-teman ya. Bisa jadi dengan hal yang sama, bahkan bisa jadi dengan hal yang lebih yang mungkin nggak kita tebak sebelumnya gitu teman-teman ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya kembali ya, ini juga menjadi mungkin pelajaran untuk kita semua teman-teman. Ada sebuah cerita mungkin ya. Ini dulu ya di satu tempat gitu ya, di salah satu sekolah kita gitu kan, ada yang ketika dia menjadi jawara gitu kan, kemudian ditanya gitu loh sama mungkin sama orang-orang gitu, kamu gimana sih ceritanya kok bisa jadi bisa juara seperti ini gitu kan, rahasianya apa gitu, atau gimana tips atau triknya gitu. Terus jawaban anak ini, saya belajar sendiri gitu. Saya belajar sendiri gitu. Saya
memecahkan semua permasalahan sendiri dan saya juara gitu. Nah ini bisa jadi apa ya, mungkin menurut dia bisa jadi betul gitu. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat dari pelajaran nomor 4 yang disampaikan bahwasanya apa yang terjadi pada Pak Vero saat ini bukan karena Pak Vero hebat, melainkan karena orang-orang yang dulu pernah beliau bantu, ya itu membantu beliau sehingga beliau menjadi yang saat ini. Nah, termasuk kita teman-teman. Mungkin kita alhamdulillah sekarang berada di posisi yang mungkin lebih prestisius ya daripada siswa-siswa kita yang lain ya. Kita mengharumkan nama baik sekolah, bahkan tak jarang mengharumkan nama baik kota ya, nama baik Indonesia, bahkan mungkin udah yang masuk ke kancah internasional begitu. Tetapi sekali-kali jangan biarkan setan itu mengarahkan kita untuk sombong teman-teman. Oh, saya paling juara, saya paling hebat, saya paling pintar ya. Se-Indonesia saya yang paling pintar di bidang ini gitu. Tidak ada teman-teman. Kita harus kembali merenungkan bahwasanya segala sesuatu yang kita dapat saat ini adalah tentu adalah hasil daripada apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, di masa sebelumnya. Apakah kita dengan wasilah bertemu dengan Edi Versal, misalnya alhamdulillah kita jadi terdidik, kita tahu soal-soal olimpiade, kemudian kita jadi juara. Apakah karena saya masuk misalkan sekolah entah itu pribadi atau semesta atau sekolah yang kita masuki gitu kan, seperti itu akhirnya kita menjadi lebih dikenal gitu kan. Coba kalau misalnya Allah menasibkan kita mungkin sekolah di negeri biasa misalkan, masih bisa nggak gitu. Yani kadang kesuksesan kita teman-teman ya, itu pasti ada pengaruh, ada peran dari orang-orang yang kadang kita lupa gitu dengan itu semua teman-teman. Jadi ingat bahwasanya di balik kesuksesan kita pasti ada orang-orang yang pernah membantu kita teman-teman. Jangan lupakan itu. Dan yang nomor 5 teman-teman, ini adalah tadi ada yang mengulas luar biasa bahwasanya teman-teman nanti di kemudian hari ya dari maksudnya ya di kemudian hari ketika kalian sudah menjadi sukses begitu. Sekarang kalian masih siswa gitu. Tapi di kemudian hari 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kalian akan menjadi apa? Apakah akan ada yang menjadi misalnya contohnya astronot, akan ada yang menjadi seorang ilmuwan yang terkenal gitu kan, kita nggak tahu ya. Tetapi ini kenyataan di dunia teman-teman bahwasanya di posisi junior ya modal yang dibutuhkan kita memang saat itu adalah untuk masuk misalnya di satu lembaga tertentu adalah betul kecerdasan, keaktifan kita ya kayak gitu. Tapi nanti di posisi senior, di posisi manajerial, mungkin kalian nanti awal pertama masuk mungkin jadi karyawan. Terus nanti ketika suatu saat kalian akan menjadi pemimpin misalkan ya, akan menjadi seorang manajer gitu di sebuah manajemen. Di manajer itu yang pakai sama Pak Vero itu adalah di posisi senior ini yang didiskusikan adalah biasanya tentang like, dislike, preference ya, cocok-cocokan yang ujungnya berujung pada attitude gitu ya. Ini juga menjadi sebuah reminder buat kita teman-teman. Kadang ini berbicara mungkin dengan topik yang dulu pernah saya bahas juga ketika anak-anak putra di sini di semesta tentang IQ, EQ, SQ. Masih ingat mungkin teman-temannya ada yang paham ataupun enggak gitu. Kalau ada anak SMP yang belum paham ya mohon maaf gitu, ini pembahasannya agak tinggi, tetapi insya Allah menjadi bekal bersama-sama. Bahwasanya pintar saja enggak cukup teman-teman ya. Sekedar jenius begitu kurang lengkap kalau tanpa dilengkapi dengan emotional quotient atau sama spiritual quotient yang pada akhirnya itu mengarahkan kita pada attitude, pada sikap kita gitu. Kadang ada yang misalnya dia pintar tapi ya dengan EQ atau SQ-nya lemah, dia jadi sombong, menjadi lupa sama yang ini gitu. Akhirnya mungkin bisa saja gitu ya, walaupun tidak semua, bisa saja dia tidak dilirik karena sikapnya yang kurang bagus misalnya seperti itu ya. Jadi harus seimbang begitu ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah bahwasanya ya betul tadi sebelum pandemi itu dunia itu tidak kekurangan lowongan pekerjaan sebetulnya kan ya. Tetapi permasalahan ada pada lulusan yang banyak yang dia tidak siap dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Misalkan ya lulusan yang paling banyak adalah teknik, hanya sekedar contoh gitu kan, atau misalnya yang paling ini misalnya jurusan IPS banyak misalnya bisa jadi, mungkin karena kalian di sini semua rata-rata IPA, jurusan IPS banyak, jurusan hukum misalkan gitu. Tapi yang dibutuhkan ada saat ini di masa pandemi seperti ini adalah lulusan teknik informatika gitu, ya kan, ya agak matching kan, lulusan hukum sama teknik informatika gitu. Jadi intinya seperti itu. Gitu. Jadi tadi kita melihat ada penyebaran peta potensi dan Indonesia itu berada pada level yang istilahnya potensinya itu sedang gitu ya dan masih bisa dimaksimalkan begitu. Jadi di yang ketujuh itu bahwasanya Indonesia itu sangat besar katanya potensinya ya.
Dan kalau kita nggak bisa mengoptimalkan potensi tersebut, ya maka somebody else will come. Ya kita sekarang udah global gitu, persaingannya udah global teman-teman. Jadi apa namanya lesson learned di sini adalah bahwasanya kita sebagai anak Olimpiade yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih unggul begitu ya. Kalau misalnya memang kita tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada di negara kita teman-teman gitu ya, jangan heran kalau nanti banyak orang asing yang datang ke sini gitu. Kalian rela nggak negara Indonesia sebesar ini, tapi ternyata yang memberdayakan itu malah banyak kan orang-orang asing, enggak kan? Nah, ini pelajaran penting buat kalian, karena kalian adalah salah satu generasi anak-anak yang terpilih, gitu kan, yang diunggulkan, yang diandalkan oleh sekolah, kota, negara, bahkan begitu. Tugas kita adalah apa? Optimalkan kemampuan diri kalian ya untuk mengabdi teman-teman, untuk yang membuat unggul negara kita. Gitu. Jadi sekian banyak permasalahan ini yang terakhir. Solusi dari masalah yang ada ya kita harus bisa mengontrol dan mengoptimalisasi apa yang menjadi potensi kita teman-teman. Dan itu ada di tangan kita, ada di tangan kalian gitu kan seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu nanti kalian di masa yang akan datang itu akan menjadi seperti apa. Ingat satu hal ini, pesan-pesan ini gitu kan, ini mengena banget. Kalian harus bisa mengoptimalisasi ya potensi diri kalian, potensi yang ada di negara kita. Ini ada satu anekdot ya tentang cerdas ya. Di sini ada yang datang dari Jawa Barat, pasti ya, dari Bandung ada banyak gitu. Jadi ini cerita Kang Asep ya, Kang Asep orang Sunda gitu. Kang Asep ini dia dari Garut ceritanya gitu. Ada orang Garut di sini kayak saya. Oke, ini tentang cerita Kang Asep yang cerdas gitu. Gimana ceritanya? Ceritanya di sini yang bertarung itu adalah Kang Asep ceritanya. Jadi Kang Asep ini adalah dia tuh punya banyak misalnya lebih tepatnya dia punya bisnis jaket kulit gitu. Jaket kulit, sabuk kulit, dompet kulit yang harganya itu kalau kalian mungkin pernah main ke Garut tuh mahal-mahal memang kayak gitu. Jadi ceritanya di masa pandemi seperti ini Kang Asep ini ngerasa dagangannya nggak kurang begitu laku gitu, karena kan harganya yang mahal, kemudian daya beli masyarakatnya itu agak rendah begitu, jadi nggak begitu laku begitu. Terus satu kali dia ceritanya masuk keluar kampung gitu, dan mungkin masuk ke warteg, warung makan kayak gitu kan, terus di situ ada dijual kerupuk kulit gitu, tertulis katanya kerupuk jangik dari Bukit Tinggi kayak gitu. Terus saat itu kan terbayang karena basicnya bisnis nih, Kang Asep dia mikir, kalau misalkan ternyata kerupuk kulitnya dibikin kerupuk lebih laku, kenapa enggak gitu kan. Terus akhirnya si Kang Asep ini nyampe ke rumah dong, dan nyampe ke rumah dia diskusi, dia musyawarah dengan keluarganya. Terus kata istrinya, wah nggak mungkin, apa-apaan sih Akang ini gitu kan. Ini ke suaminya, protes ke suaminya gitu kan. Ya kita nggak bisa gitu untuk merubah konsep bisnis kita gitu kan, dari yang tadinya barang mahal menjadi barang recehan gitu kan, misalnya seperti barang yang biasa-biasa aja, kerupuk begitu. Akhirnya sebagai kepala keluarga mungkin Kang Asep ngerasa bahwasanya harga diri saya atau harga diri Kang Asep ini seperti terkesampingkan gitu, karena pendapatnya yang inginkan itu ditolak gitu. Akhirnya keesokan harinya Kang Asep ini mengikuti festival lomba domba sehat ya. Jadi kan khas oleh-oleh Garut itu adalah domba ya. Jadi kebetulan salah satu domba yang dimiliki Kang Asep itu Kang Asep ikutkan di acara domba sehat seantero Garut gitu. Dan dia tampil percaya diri dengan menyertakan domba terbaiknya ya kan. Dan entah apa seperti ya pokoknya ya Allah mungkin ngasih ceritanya ngasih sebuah kesempatan untuk pada akhirnya Kang Asep ini menjadi juara dan dapat hadiah sebesar 300.000 teman-teman. Ya. Wah seneng dong Kang Asep itu, jadi dia kibar-kibarkan uangnya, 300 kan, 300 mungkin sekarang sih nggak seberapa gitu, tapi ya intinya Kang Asep ini sangat senang gitu dia 300.000 itu, dan saking girangnya ketika dikibar-kibarkan, ketika dikibas-kibaskan uang 300.000 tersebut, terus si domba yang dimiliki sama Kang Asep itu menelan uang 300.000 tersebut, kebayang nggak? Padahal uang itu udah yang uang harapan satu-satunya gitu kan, yang dimiliki Kang Asep, tiba-tiba malah ditelan sama dombanya gitu Bang. Terus dan ya kalau misalkan Kang Asepnya, keluarganya nggak shock gitu loh. Jadi kenapa? Nah kita nanti akan melihat kecerdasannya di mana di sini gitu. Dan ya mereka nggak shock gitu. Dan akhirnya mereka pun pulang gitu ya, keluarga ini, dan mereka mampir ke warung gitu loh. Warung punyanya Kang Haji Dadang namanya kayak gitu. Ya.
Kemudian teman-teman ya, si Kang Asep ini dia pesan kopi ya. Dia pesan kopi terus akhirnya dia minumkan lah ya. Jadi si kopi itu diminumkan ke kambing ya. Ke domba, mohon maaf, ke domba yang tadi gitu. Jadi setelah itu ketika sudah diminumkan terus si Kang Asep itu langsung nepuk perut si dombanya tuh. Tepuk begitu. Kemudian keluarlah 100.000 pertama. Ya kan 300 ya gitu. Terus ketika uang 100.000 pertama keluar, otomatis itu kan ada Kang Haji Dadang itu kan dia mengamati gitu. Oh, kok bisa ya? Dikasih kopi, di sekali tepuk langsung keluar uang 100.000 gitu kan. Wah, ini kayaknya domba ajaib nih kayak gitu kan. Terus nggak nunggu waktu lama lagi, Kang Haji Dadang langsung bilang, saya beli deh dombanya 10 juta kan kayak gitu kan. Terus si Kang Asep itu jadi pura-pura nggak bergeming gitu, dia pura-pura cuek, nggak apa namanya nggak mempedulikan gitu, seakan acuh gitu kan. Terus dikasih lagi kopi sama si Kang Asep dombanya, ya kan, ditepuk lagi keluar 100.000 kedua. Terus makin apa namanya, makin terkesima dong, makin penasaran, wah ini kan betul-betul domba ajaib, masa sekali tepuk langsung keluar lagi uangnya gitu kan. Jadi ini pikirkan sama Kang Haji Dadang ini bahwasanya domba ini adalah dia mesin uang gitu kan, bahwasanya dia domba ajaib yang bisa menghasilkan banyak uang gitu. Ya udah saya tawar 30 juta gitu, mau nggak gitu kan. Terus saat itu juga Kang Asep nggak jawab ya teman-teman. Terus yang ketiganya gitu kan, ya udah gini-gini dia, katanya gimana kalau saya bayar tunai 50 juta katanya. Kata Kang Haji Dadang disampaikan ke Kang Asep tadi gitu. Dan dengan bekal kecerdasan, tanpa pikir panjang, maka langsunglah diterima tawaran dari Kang Dadang tadi, Kang Haji Dadang tadi gitu. Akhirnya domba itu dikasihkan ya ke Kang Haji Dadang dan Kang Asep dapat uang 50 juta gitu kan. Dari modal awal 300.000. Padahal apa namanya, modalnya apa? Modalnya cuma kopi gitu kan, kopi dan dia nepuk perut si domba itu. Keesokan harinya di depan warung Kang Haji Dadang itu dipenuhi warga desa teman-teman gitu kan. Jadi wah banyak orang datang gitu kan. Oh, ada apa nih viral banget gitu kan kok bisa masuk apa ya bisa dikerumuni banyak orang. Ternyata ya bukan karena dombanya yang pada akhirnya ngeluarin banyak uang seperti yang dilakukan sama Kang Asep tadi, tetapi ternyata si Kang Dadang atau Kang Haji Dadang yang dia diborgol sama polisi karena ya apa ya, dia maksakan gitu, dia mukul-mukul terus si dombanya berharap uang bahkan keluar uang, tapi ternyata malah nggak keluar uangnya dan terjadi penganiayaan terhadap domba gitu ya. Lesson learn-nya apa teman-teman di sini? Ada yang bisa nangkap ya? Walaupun mungkin di sini tetap ada satu hal yang kurang srek ya. Itu terkait dengan kecerdasan. Jadi bahwasanya kecerdasan yang dia awalnya ya berawal dari pengalaman gitu. Jadi orang cerdas dia akan lebih banyak pengalamannya teman-teman gitu ya. Walaupun kita tidak bisa mempraktekkan hal ini enggak boleh ya. Haram ya. kita enggak yang saya enggak terbuka gitu. Apa yang menjadi duduk permasalahan harusnya kan terbuka gitu. Disampaikan bahwasanya ya ini misalkan domba saya sedang nelan uang gitu, dengan cara ini misalkan saya mengeluarkan uang tersebut gitu. Jadi inilah dia. Jadi salah satu cerita yang mungkin sedikit anekdot gitu ya, bahwasanya ya kecerdasan juga harus diluruskan teman-teman. Nggak semata-mata kecerdasan untuk mencari untung sendiri. Ya, tadi kita sudah belajar bahwasanya kita tidak boleh egois ya, tidak boleh pada akhirnya dengan mencari keuntungan sendiri ya kita merugikan orang lain. Ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya, lanjut dari ini udah jam 5 ya, kita cepat saja. Bahwasanya kita mengingat sebuah hadis bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, teman-teman ya. Bahwasanya adalah sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain ya. Jadi dijelaskan sama Pak Vero ya, bahwasanya ya pintar aja nggak cukup teman-teman ya, harus menjadi baik, harus menjadi manfaat untuk orang lain, teman-teman. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi insan bermanfaat ya? Kuncinya adalah, ya ini sebagai penutup, adalah tawazun teman-teman. Ada yang tahu tawazun apa? Tawazun itu adalah seimbang, ya, atau balancing di sini gitu. Ada sebuah quote teman-teman di sini, ya. Ini kita percepat saja. Bahwasanya ada 3 unsur ya yang harus kita seimbangkan di sini. Yang pertama adalah pinter, ya. Pinter otomatis ya di sini bisa dikatakan juga mungkin lebih tingginya adalah cerdas gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah seger, dalam artian sehat gitu ya. Terus yang ketiga adalah benar gitu. Jadi kita rumusnya seperti ini. Kalau pinter plus seger gitu ya, tapi nggak benar ya, jadi keblinger nantinya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kita udah pinter, udah sehat, tapi ternyata nggak benar gitu. Mungkin di antara kita ada, kita pernah mungkin di antara teman-teman kita di sini pernah mendengarkan hal yang sama juga.
Kita melihat misalnya kadang ada ya dia seorang kriminal yang dia seorang ahli narkoba gitu, ya. Apakah orang ahli narkoba ini dia orang, mohon maaf, orang tidak pintar, orang bodoh misalnya? Enggak. Dia ahli kimia pastinya. Dia tahu betul gitu kan cara meramu, cara membuat zat-zat yang pada akhirnya bahkan bikin adiktif orang-orang yang mengkonsumsinya kan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan pinter tapi dia keblinger gitu. Ya pinter, dia sehat, tapi nggak benar gitu loh. Modusnya hanya untuk mencari uang, mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi merugikan orang lain, bikin orang menjadi menderita, menjadi sakau, menjadi nggak sehat lagi akalnya gitu loh. Ini dia yang dinamakan keblinger, teman-teman. Ada contoh yang lain, misalkan dia pinter, dia bener gitu, tapi fisiknya nggak seger, teman-teman. Fisiknya tuh nggak kuat gitu, misalnya dia nggak jaga kesehatan, dia perhatikan dirinya dengan baik, dia memforsir diri gitu. Yang penting saya pintar, yang penting saya juara gitu kan, saya nggak makan pun nggak apa-apa, nutrisi pun juga asal-asalan nggak apa-apa. Ya padahal dia kelengar, teman-teman ya, dia pingsan nantinya gitu loh. Mungkin di antara kalian ada yang seperti itu, jangan sampai gitu. Jadi saking terobsesi banget untuk menjadi juara gitu, untuk mendapatkan medali misalkan, apapun kalian kerjakan begitu kan. Satu sisi betul, teman-teman. Tapi satu sisi juga harus kita perhatikan kesehatan kita, ya. Jadi jangan sampai kita nggak segar, jangan sampai kita sakit, akhirnya kita malah tumbang nantinya. Belum juga masuk laga gitu kan, belum masuk misalnya sebuah persaingan gitu ya, sekalian malah tumbang di tengah jalan gitu. Dan yang terakhir juga adalah bahwasanya ketika pinter iya, seger iya, tapi ininya nggak jalan misalnya gitu kan, nggak cerdas, nggak pinter, ya malah kita menjadi minder. Kita mau ngasih manfaat gimana ke orang lain kalau kita sendiri agak sulit gitu untuk menerima ilmu atau untuk nggak mau belajar. Nah, fokus saya hanya bidang olimpiade saja gitu kan. Saya nggak mau menerima nasihat-nasihat lain, itu bukan urusan saya gitu kan. Nah, nanti ketika kita diajak ngobrol nggak nyambung, nggak seperti yang disampaikan oleh Pak Vero tadi, ketika misalkan ceritanya adalah ada yang beliau menyeleksi gitu kan sedemikian banyak lulusan dengan IPK 3,75, dan ketika disaring best of the best dari semua pelamar begitu kan, dan yang disampaikan gitu ya sama timnya Pak Vero kok yang keluarnya isi buku semua gitu, dan yang isinya tidak applicable gitu ya, kayak nggak yang bisa teraplikasikan gitu, hanya semua teori kayak gitu. Nah, ini juga malah takutnya membuat kita menjadi minder, teman-teman. Makanya konsepnya adalah tawazun. Semua harus bisa seimbang. Begitu mungkin Pak Mulki, Pak Tri, mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusikan, monggo kita diskusikan kayak gitu. Mungkin karena waktu kita sudah hampir habis ya. Sebelum kita tutup, ada sesuatu nih dari Eduversal. Jadi coba dilihat di chat masing-masing ya. Saya share. Ini adalah modul. Jadi sebenarnya webinar ini adalah satu rangkaian dengan apa yang kita sebut dengan baca buku ya. Jadi sebenarnya awalnya kita ini akan mengundang siswa-siswa yang Muslim saja karena ada muatan agama Islam. Tapi ketika yang non-Muslim juga akan ikut nggak apa-apa karena dari Pak Agus materinya lebih umum. Tapi dari modul yang kita kirim ini isinya adalah muatan atau nasihat-nasihat tentang agama Islam. Jadi kita kasih modul ini ke kalian dan kita beri waktu untuk dibaca. Nanti ada hadiahnya ya teman-teman. Ada hadiahnya, ada 50.000 untuk 3 orang yang berhasil menjawab dengan baik kuis yang akan kita kasih di akhir periode baca buku. Jadi kita kasih waktunya itu hari Minggu ya. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti dari jam 12 sampai jam 3 itu kita akan kasih kuis. Nanti di grup masing-masing ya. Kita kasih kuis, nanti dijawab, dan 3 orang yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang disebutkan tadi dari Eduversal seperti itu. Di save ya masing-masing, ini itu linknya di save masing-masing untuk dibaca seperti itu. Itu ada beberapa materi untuk kalian semua seperti itu. Mungkin kita sudah 1 jam lebih ya untuk webinar kali ini. Terima kasih Bapak Agus untuk pemaparannya yang luar biasa.
Terima kasih juga teman-teman tadi yang sudah menyampaikan refleksinya atas video-video tadi. 3 orang akan kita kasih hadiah juga dari Eduversal seperti itu, bentuknya GoPay. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja webinar kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah datang, sudah mendengar.